Cinta dan rindu, atau dalam bahasa Arabnya al-mahabbah wasyauq, adalah dua sisi koin. Keduanya jelas menyatu. Imam Al-Ghazali begitu jeli serta amat teliti membahasnya. Ditambah lagi dengan sajiannya yang bernas. Dalam salah satu karyanya, beliau memberikan roadmap, peta jalan yang jelas bagi siapa saja yang sedang belajar dan ingin memahami akan seuntai narasi cinta yang meneduhkan. Al-Ghazali memaparkan, sesungguhnya cinta kepada Allah merupakan puncak yang tinggi dari segala tempat dan perhiasan yang mulia dari segala pangkat. Tidaklah seseorang mampu memahami, apalagi menyelami ke kedalaman cinta, kecuali ia harus pula memahami buahnya yang ranum. Dan buah yang ranum tersebut tiada lain dan tiada bukan, ia adalah rindu. Mencintai berarti juga merindukan, melepaskan kerinduan di tengah situasi mencintai adalah kemustahilan yang nyata. Sesuatu yang tak lazim jika hati sedang terpanah asmara, namun dalam satu waktu ia tidak merasakan getar kerinduan. Sama halnya dengan mencopot rasa manis dalam diri sepotong permen. Jelas sulit terjadi, jelas tidaklah mungkin. Mencintai Allah dan mahabbah ala Rasulillah menjadi hambar dan terkesan pura-pura jika tidak disertai merindukan panggilannya. Bagaimana mungkin mencecap manisnya buah cintanya jika ia melupakan syariatnya, tidak merindukan suara azan dan bahkan lalai akan sholat, padahal ia adalah sarana bertemu dengannya. Menambatkan biduk cinta berarti ia telah dengan perlahan mendayung buah kerinduan. Merawat cinta juga seharusnya merawat rindu. Demikian ini telah terjadi pada diri sahabat Nabi, Bilal bin Rabah namanya. Bahkan rindu Bilal pada sang pujaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas kepergian beliau adalah rindu yang amat tinggi. Al-Kisah, Bilal bin Rabah namanya, lelaki Habasyah atau Ethiopia ini, budak berkulit hitam yang diperdagangkan. Beliau masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan Islam di saat kaum jahiliyah menolak dan memusuhi agama ini. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar agar dirinya pensiun dari muadzin Masjid Nabawi dan hendak meninggalkan Madinah dalam rentang waktu yang cukup lama. Sang khalifah bertanya perihal pemunduran dan niat Bilal pergi jauh meninggalkan Madinah. Dengan derai air mata Bilal menjawab, "Sewaktu Nabi ada, ketika tiba waktu sholat, aku membangunkan Nabi, atau kadang Nabi membangunkan aku. Sebelum menaiki menara untuk mengumandangkan azan, aku menoleh ke arah Nabi, dan Nabi tetap berdiri di sampingku sampai aku turun dari atas menara." Itu terus-menerus berulang sehari semalam 5 kali, sampai bertahun-tahun dan hingga akhirnya Nabi tiada. "Wahai Khalifah, rasanya aku tak sanggup lagi berada di sini.
Tanah Madinah ini telah banyak menyimpan kenangan saat-saat aku bersama Nabi. Kerinduan ini betapa akut dan seolah maut juga menjemputku. Izinkan aku, duhai Khalifah, mendengar penjelasan Bilal. Sang Khalifah Abu Bakar akhirnya mengizinkannya. Lama Bilal di tanah Habasyah, Ethiopia, berkumpul bersama keluarganya. Namun pada satu malam Bilal bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya Bilal ditegur Nabi dengan kata-kata yang cukup serius. Betapa keras hatimu Bilal, kau tak rindu padaku, hingga kau tak pernah mengunjungiku. Bilal terbangun, air matanya deras mengalir. Bilal bin Rabah tidak menunggu waktu pagi. Ia berpamitan pada keluarganya dan bergegas pergi menuju Madinah. Perjalanan itu Bilal isi dengan tangisan. Bilal tahan lelahnya tanpa berhenti untuk istirahat sedetik pun. Bukit-bukit Madinah telah tampak di depan Bilal. Air matanya semakin lancar mengalir. Bukit-bukit itu saksi bisu kebersamaan Bilal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka. Setelah sampai di Madinah, Bilal buru-buru bergegas ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih yang dicintainya. Di hadapan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal menyampaikan salam dengan suara lirih. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Tak lama pundak Bilal ditepuk oleh Abu Bakar dari belakang. Bilal menoleh dan berkata, "Duhai Khalifah Rasulullah, aku bermimpi dan Nabi berkata dalam mimpiku, Bilal, sungguh keras hatimu, kau tak rindu padaku, hingga kau tak pernah mengunjungiku." Abu Bakar berkata, "Tidak Bilal, sahabat yang ditegur oleh kekasihnya adalah sahabat yang dicintainya." Kemudian Abu Bakar melanjutkan pembicaraannya. "Bilal, lama kota Madinah ini tidak mendengar suara azanmu. Waktu sholat telah tiba, silahkan kumandangkan azan." Bilal menaiki menara dan menoleh makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal kemudian mengumandangkan azan. Penduduk kota Madinah berduyun-duyun pergi ke arah masjid. Lama suara itu tidak mereka dengar. Mendengar suara Bilal, mereka menangis terseduh-seduh sampai pada lafal Asyhadu anna Muhammad. Bilal menangis dan tidak sanggup melanjutkannya lagi. Rindu akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa mengguncangkan hati Bilal. Kerinduannya betapa meneduhkan, hingga pada akhirnya rindu tak sebatas menyimpan memori kenangan, namun mencurahkannya. Ia mencurah seperti curah hujan yang mendatangkan keberkahan. Begitulah cinta. Ia tidak mengalir begitu saja, melainkan bersama dengan arus deras kerinduan.